Yang mana yang imannya sebesi zarah? Yang apapun hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala imannya, tidak untuk yang lain. Walaupun cuma sedikit, tapi hanya untuk Allah. Itu yang selamat. Yang dengan satu biji zarah itu dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada artinya kalau banyak imannya, tapi ilahnya bukan Allah, tapi ilahnya jabatan, ilahnya pangkat, ilahnya 2 miliar. Jangan salah, itu kiai yang tergelincir seperti itu kan. Nah yang kayak gitu itu tidak disebut imannya sebisi zarah, tidak. Nah jadi ukurannya adalah tauhid mas. Ukurannya tauhid, loyalitas. Oke, Bapak coba kita buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, Adi bin Hatim baru masuk Islam. Beliau dari Bani Israel. Nah beliau berkata begini, ya Rasulullah, aku tidak melihat mereka ruku dan sujud kepada para alim mereka, kepada para rahib mereka. Kok dikatakan mereka menyembahnya? Bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Nah, apa kata Rasulullah SAW? Bal ya'budunahum, bahkan sungguh mereka menyembahnya. Bagaimana bisa demikian ya Rasulullah? Kaifa yakunu dzalika? Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhalaluna ma haramahullahu lahum wa yuharramuna ma ahallallahu lahum. Sesungguhnya alim mereka, rahib mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Baik, alhamdulillah. Satu saja yang sekarang fenomenanya sedang terjadi. Mengangkat orang pemimpin dari kalangan orang kafir, halal apa haram? Haram kan? Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Coba kita lihat, ada ulama yang menghalalkan ya kan? Lalu ulama itu diikuti oleh umat. Nah, begitulah cara umat menyembah ulama tadi. Ulama ini dan umat tadi tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Nah ukurannya itu mas. Ukurannya adalah al-wala wal-bara. Kepada siapa loyalitas imannya itu diberikan. Walaupun hanya sebesar biji sawi, kalau diserahkan kepada Allah, selamat ya. Walaupun banyak imannya, tapi bukan untuk Allah, tapi untuk pangkat jabatan, untuk harta, nah itu bukan untuk Allah. Itu tidak bernilai sama sekali. Nah jadi yang satu biji zarah itu maksudnya. Ya, bukan ukurannya sebesar biji zarah, tidak. Tapi kualitas, tingkat kualitas. Ya, kalau misalnya antara NU versus Muhammadiyah, itu perbedaan dalam masalah furu kan? Akidah tidak bermasalah. Tapi kalau ini akidah, memberikan al-wala wal-bara kepada selain Allah. Nah, ini imannya hangus. Ya, yang satu sebiji zarah pun enggak sah gitu. Karena loyalitasnya bukan untuk Allah Rasul, tapi untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Buktinya kan ketika Islam dihina mereka diam saja. Ya, Imam Abu Ali Ad-Doqaqah mengatakan, "Man sakata 'anil haqqi fa huwa syaitonul akhras." Siapa yang diam saja ketika kebenaran dinistakan, agamanya dihina, Qur'annya dinistakan, dia diam saja, itu setan bisu namanya. Sadidu wa badiru wa qaribu. Sadidu, tingkatkan kualitas amalmu. Wa badiru wa qaribu, dekatkanlah selalu dirimu kepada Allah. Wa badiru, dan segeralah penuhi panggilan Allah. Fa innahu la yudkhilul jannata ahadakum amalu. Karena seseorang masuk surga bukan karena salatnya, bukan karena hajinya, bukan karena sedekahnya. Ya. Para sahabat kaget, Rasulullah bersabda demikian. Sehingga mereka para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula Anda ya Rasulullah. "Wala ana." Begitu pula saya. Saya masuk surga bukan karena amal ibadah saya, kata Rasulullah. Bayangkan sekelas Rasulullah aja amal ibadahnya yang luar biasa, yang kakinya sampai bengkak-bengkak, nggak menjamin masuk surga, apalagi kita yang belepotan. Luar biasa ya, yang hisabnya ambura, masya Allah ya, saya maksudnya, tapi pengennya sih masuk surga tanpa hisab ya, subhanallah. Nah, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Begitu pula saya, bukan masuk surga karena amal ibadahku. Lakin Allah yataghammadani bi rahmati, tapi Allah menjamin saya dengan rahmatnya. Nah, apa yang maksud dengan rahmat Allah? Pertama, rahmat Allah ini adalah karunia yang lebih besar dari nilai surga. Ya. Rahmat lebih besar dari nilai surga. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa man arada buhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin mendapatkan tempat di surga, maka hendaklah berjamaah. Nah, dalam hadis yang lain, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaahnya kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah itu adalah dalam mengabdi kepada Allah itu adalah rahmat. Dan berpecah belahnya kaum muslimin adalah
neraka. Oh, berarti wujud rahmat di dunia itu berjamaah. Dan Rasul mengatakan siapa yang berjamaah, maka dia akan bertempat tinggal di surga. Nah, rahmat Allah itu tadi berjamaah. Karena rahmat Allah. Nah, bagaimana seseorang akan mendapatkan rahmat? Dilihat amal ibadahnya gitu. Dilihat rapotnya. Jadi amal ibadah kita itu hanya sebagai referensi. Layak nggak dapat rahmat Allah? Menjemput rahmat. Nah, menjemput rahmat dengan ibadah. Itu barangkali Mas. Jadi amal ibadah ini akan menjadi referensi layak tidak seseorang mendapatkan rahmat Allah.